Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Damho berjalan ke arah mereka. Semuanya jadi senyap. Bahkan untuk bernapas pun seolah begitu sulit bagi mereka. Sejak aku menjadi murid Master Yungung, sepertinya tidak akan ada orang yang aku takuti. Namun, dia di tingkat lain yang tidak bisa kuhadapi. Gumam Myungkyung. Damho terus berjalan melewati mereka semua menuju ke arah Yunso dan mengabaikan setiap tatapan yang mengarah padanya. Pandangan semua orang masih terfokus pada Damho, hingga mereka menyadari ada yang aneh dari cara jalan Damho. Dia pincang. The Bloody Star of Xinjiang. Fish Demon. Aku yakin, dia adalah Fish Demon, ucap si hitam. Julukan yang paling sering kudengar setelah memasuki Provinsi Hunan. Tidak ada yang benar-benar percaya rumor itu. Mereka tidak bisa mempercayainya juga. Umumnya, rumor dibesar-besarkan. Namun, rumor tidak menggambarkan bahkan seperempat dari terornya. Gumam Cheongheo yang semakin dikejutkan dengan fakta bahwa Damho adalah Fish Demon. Damho berjalan melewati Myungkyung dan Han Soyu, hingga akhirnya Han Soyu tidak bisa menahannya dan memberanikan diri untuk berbicara. Cheongyu, panggil Han Soyu. Meledak bagai disambar petir. Sekali lagi untuk sekian kalinya, di tempat itu mereka semua dibuat begitu terkejut hanya oleh satu orang. Dia bilang Damho, gumam Myungkyung. Damho, gumam Hyun. Hyun tidak percaya Han Soyu memanggilnya Damho. Apa yang dia maksud dengan Damho? Bukankah dia sudah lama meninggal? Sebuah nama yang banyak dibicarakan di sekte Gunung Hua. Anak laki-laki pincang yang Master Hyunsu terima. Meskipun dia adalah murid yang luar biasa, dia tidak dihormati tetapi malah dicemooh. Itu adalah Damho. Namun, dia meninggal 12 tahun yang lalu. Bukankah itu sebabnya Master Hyunso yang berduka memilih untuk pensiun? Tidak. Aku yakin, Soyu pasti salah. Gumam Hyun. Kamu Damho kan? Sudah lama ya, saudari senior, balas Damho. Damho mengkonfirmasi kebenaran bahwa dia memanglah Damho. Itu membuat Han Soyu semakin menjadi terkejut. Para anggota sekte Gunung Hua tentu saja bertanya-tanya apakah dia benar-benar adalah Damho. Hal tersebut sungguh sulit untuk mereka percayai. Apa dia benar-benar Damho? Gumam Hyun. Aku mendengar dia sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang sudah mati telah hidup kembali. Gumam Myungkyung. Han Soyu awalnya tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar Damho. Akan tetapi semakin dia melihat Damho, dia semakin ragu dan akhirnya memberanikan diri untuk menanyakannya. Kamu masih hidup? Kenapa kamu tidak kembali ke sekte Gunung Hua? Apa kamu tahu betapa khawatirnya semua orang? Khawatir? Apa mereka benar-benar khawatir? Ucap Damho dengan nada yang rendah namun sangat mengintimidasi. Pandangan dingin itu, mata yang begitu tidak peduli seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Mata yang benar-benar tanpa emosi. Ini sungguh sangat menakutkan pikir Han Soyu. Bagaimana dengan Master? Tanya Damho. Master, dia baik-baik saja, jawab Han Soyu. Kalau begitu, itu sudah cukup baik bagiku. Hanya itu yang aku butuhkan. Karena jika dia aman, maka pada akhirnya kita akan bertemu, balas Damho. Damho! Apakah itu benar kau? Seseorang yang memanggil Damho dengan nada yang tinggi dan keras. Jika itu benar-benar kau, lalu kenapa kau tidak memberi penghormatan kepada para tetua sektemu? Bentak Hyun pada Damho. Jianghu adalah tempat di mana pangkat dalam sekte harus dipatuhi secara ketat. Jika Damho benar-benar murid sekte Gunung Hua, maka wajar baginya untuk memberi penghormatan terlebih dahulu kepadanya.
Aku tidak berpikir Face Demon berasal dari sekte Gunung Hua. Jika dia bergabung dengan sekte Gunung Hua lagi, maka mereka akan memiliki kekuatan penghancur di luar imajinasi siapapun. Jika itu terjadi, klan Namgong, Gumam, Namgong Chang. Ya, kurasa hanya sekte terkenal seperti Gunung Hua yang bisa membesarkan orang sekuat itu. Dasar-dasar tinju iblis berasal dari sekte Gunung Hua, Gumam Gonai. Damho berjalan perlahan ke arah Hyun. Itu membuatnya menjadi panik. Mata yang melihat ke bawah begitu hitam sehingga tidak ada sekilas emosi yang bisa ditemukan. Penampilan yang menakutkan itu tidak mungkin tatapan yang ramah. Kenapa kau tidak menjawabku? Apa menurutmu para tetua sekte adalah lelucon? Ucap Hyun. Sekteku? Aku hanya memiliki seorang master. Tetapi aku tidak memiliki sekte. Ucap Damho. Damho lagi-lagi mengejutkan semua orang ketika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki sekte. Dengan kata-kata seperti itu sama saja dengan kehilangan tempat di Jianghu. Mereka tidak habis pikir ada seseorang yang tidak mengakui sektenya. Terlebih lagi sekte itu adalah Gunung Hua. Perkataan Damho itu juga membuat Hyun menjadi begitu marah. Semua orang di sini termasuk sekte dan klan terkuat yang memiliki reputasi baik. Bagi orang-orang ini, sekte adalah tempat kelahiran mereka yang tidak boleh dikhianati. Itu juga berarti bahwa itu adalah kuburan bagi mereka. Disinilah awal, akhir, dan semua kehidupan mereka berlangsung. Seseorang yang mengkhianati sekte adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh mereka semua. Mengkhianati sekte Gunung Hua bukan hanya menghina para tetua, tetapi juga mengabaikan tatanan Jianghu, Gumam Cheonghyo. Apa? Apa kau mengkhianati sekte Gunung Hua? Seluruh hidupku milik sekte Gunung Hua. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu setelah mempelajari seni bela diri sekte Gunung Hua? Ucap Hyun dengan penuh dramatis. Baba bangsat. Jangan memaksakan keyakinan Anda kepada saya, ucap Damho dengan lantangnya. Beraninya kau. Sekte Gunung Hua meninggalkanku terlebih dahulu, balas Damho. Apa? Ucap Hyun. Sepertinya Anda tidak mengetahuinya. Apa yang terjadi pada hari itu? Tanya Hyun yang sepertinya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kejadian hari itu. Jika Anda penasaran kebenarannya, tanyakan saja pada pria di sana, ucap Damho sembari menatap Cheonghyo. Cheonghyo menjadi panik dan hanya diam. Cheonghyo adalah orang yang paling terkejut mengetahui orang di hadapannya adalah Damho. Itu karena dia satu-satunya seniman bela diri di tempat ini yang tahu tentang kebenaran yang terjadi pada hari itu. Hari itu semua orang yang ada di sana adalah ahli seniman bela diri. Tetapi semua orang meninggalkan Damho karena mereka sibuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Meskipun itu untuk menyelamatkan muridnya, tetap saja Cheonghyo malu untuk mengenang hari itu. Jika detail hari itu disebutkan, bukan hanya sekte Gunung Hua dan reputasi sekte Gyeonnam yang akan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi pada hari itu adalah aib bagi semua orang. Bagaimana aku bisa berbicara tentang hari itu? Gumam Cheonghyo yang menahan semuanya bahkan sampai membuatnya tidak sadar sudah bergetar memegang pedangnya. Aku tahu. Dia tidak akan pernah berani untuk berbicara, ucap Damho. Mengkhianati sekte Gunung Hua tidak bisa dibiarkan. Bagaimana bisa kita membiarkannya pergi begitu saja? Ucap kutu busuk. Pui. Yang kena tampol sekali pasti langsung mati. Cheonghyo menahan mereka dan mengatakan kalau Damho bukanlah seseorang yang bisa mereka hentikan. Damho meninggalkan Cheonghyo dan mengabaikan semua orang lalu berjalan menghampiri Yonso Cheong dan mengajaknya untuk pergi. Akal sehat tidak bekerja melawannya. Baik fakta bahwa dia dulunya adalah bagian dari sekte Gunung Hua maupun pangkat di Jianghu tidak dapat mengikatnya. Damho adalah seseorang yang bebas, orang bebas yang tidak termasuk ke dalam sekte atau klan manapun. Orang yang berjalan sendirian, seseorang yang menyendiri. Kemunculan kembali kultus iblis telah sangat mengejutkan dunia. Kehebatan bela diri yang mereka tunjukkan saat menerobos pertemuan 9 sekte besar dan 5 klan besar sangat mengerikan. Pada hari itu, banyak warrior dari 9 sekte dan 5 klan besar yang mati dan dibantai. Bahkan tidak terkecuali beberapa tetua juga ikut tewas. Salah satunya adalah Yu Jinsang, tetua dari sekte Jeongjang. Kehebatan seni bela diri yang ditunjukkan oleh utusan iblis emas juga sangat kuat dan tak terbayangkan. Tidak ada satupun dari para master bela diri yang ada di pertemuan itu mampu melawannya.
Bahkan Chong Heo juga dibuat terluka olehnya. Dan kemudian ada rumor yang kedua, itu mengenai Fish Demon, Damho. Rumor tentang Damho yang mengalahkan kelompok pengikut kultus iblis. Damho yang telah menewaskan banyak orang pada pertemuan itu menyebar seperti api. Fish Demon, atau orang yang dikenal sebagai Blood Sign Xinjiang, tak satupun dari rumor tentang dirinya yang normal. Dia menghancurkan kediaman Gunung Langit Barat di Xinjiang, membunuh pemimpin sekte Gunung Heng, dan kali ini dia menghentikan pengikut sekte iblis yang masuk tanpa izin di sekte Pedang Yuyang. Tindakannya yang tak terduga setelah menyebabkan orang menjadi sangat bingung. Tapi satu hal yang pasti, dia jelas bukan dari sekte iblis. Itu juga mengapa orang-orang mulai mengatakan bahwa seni bela dirinya diciptakan oleh dirinya sendiri, seseorang yang berjalan sendirian dan tidak bekerja dengan siapapun. Begitulah awal mula Damho menjadi seorang legenda. Setelah munculnya kultus iblis, pembentukan aliansi murim berkembang dengan cepat. Pertama, sekte Pedang Yuyang telah secara sukarela menyumbangkan tanahnya. Klan Yun milik ayah Yun So Cheong juga menyumbangkan uang untuk pembangunan awal, seolah-olah mereka telah menunggu saat ini. Seniman bela diri dari seluruh dataran tengah berkumpul dan mencoba bergabung dengan aliansi murim. Para elit dari 9 sekte besar, 5 klan besar, dan juga masih banyak dari sekte lainnya yang dikirim ke aliansi murim. Dan begitulah cara pembentukan aliansi murim berkembang, dan itu sangat cepat. Setiap hari, sebuah bangunan baru akan dibangun. Pada kecepatan ini, jelas bahwa pembangunan aliansi murim akan selesai dalam waktu kurang dari sebulan. Sang autor lalu membawa kita ke salah satu cabang bandit hutan hijau, tepatnya di markas benteng air hitam. Seseorang menyampaikan informasi bahwa segalanya berjalan dengan cepat di Yuyang. Bahkan aliansi murim sedang dibangun di tempat itu. Itu tidak baik. Kita perlu mengambil alih benteng tiran sebelum aliansi murim membangun wilayah mereka di sini, ucap Jo Yun San, pemimpin benteng air hitam. Ini dia nih orangnya nih. Si botak mengatakan tidak akan mudah untuk menjatuhkan benteng tiran yang dipimpin oleh Huang Kyung-mon. Mereka membutuhkan kartu as yang jauh lebih kuat. Meskipun air hitam kuat, benteng tiran jauh lebih kuat. Selama master bela diri terkuat dari benteng hutan hijau berada di benteng tiran, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan metode normal, ucap si botak. Itulah mengapa kita perlu menangkap gadis itu. Jika kita menangkapnya sebagai sandera, maka aku yakin orang tua itu akan terguncang, ucap Jo Yun San. Si botak juga mengatakan bahwa itu juga tidak akan mudah. Muk Il Guang, master bela diri terkuat dari pasukan naga yang menjulang tinggi, selalu berada di sisinya. Kebanyakan orang bahkan tidak akan mampu mendekatinya. Oleh karena itu, mereka harus berpikir keras untuk menjalankan rencana mereka. Kamu bilang dia ada di Yuyang kan? Wakil kepala juga ada di sekitar Yuyang sekarang kan? Tanya Jo Yun San. Dia pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh para penganut sekte Tao di Gunung Hua, ucap si botak. Kirimkan surat kepadanya untuk memintanya pergi ke Yuyang, perintah Jo Yun San pada si botak. Sementara itu, di sebuah jalan yang berada di pinggiran hutan. Ini adalah rute yang biasa saya gunakan, ucap Cho Yun Won. Jika kalian menyeberangi gunung menggunakan rute ini, kalian bisa pergi ke provinsi Hebei. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang orang lain yang melihat kita. Tetapi, apakah kamu benar-benar akan pergi? Tanya Yun Won dan diiyakan oleh Damho. Kamu sangat tidak berperasaan, ucap Yun Won. Damho hanya tertawa tipis dan berpesan agar Yun Won tetap berhati-hati. Tentu saja. Yuyang terlalu padat sekarang. Sangat berisik karena semua orang mencoba membangun aliansi murim. Jika aku tidak harus melakukannya, aku juga akan pergi, ucap Yun Won. Jinbo, apa kamu juga akan pergi? Tentu saja, jawab Jinbo. Sepertinya kamu akan mengalami masa-masa sulit. Oh iya, bagaimana dengan So Cheong? Dia memang sedikit menangis. Tapi saya berjanji bahwa saya akan segera kembali, jawab Jinbo. Damho lalu berterima kasih banyak atas semua bantuan yang telah Yun Won berikan kepada mereka selama ini. Yun Won mengakui bahwa dia juga bersenang-senang beberapa waktu belakangan ini. Mari kita bertemu lagi secepatnya, ucap Yun Won. Anda harus merawat diri Anda sendiri, ucap Jinbo. Damho lalu mengajak Jinbo untuk pergi segera dari tempat ini. Damho dan Jinbo menjauh pergi bersama dengan kuda mereka, menuju ke provinsi Hebei tanpa rencana apapun. Mereka hanya akan berjalan kemana waktu membawa mereka berhenti. Entah pembantaian atau seorang koki seperti apa lagi yang akan ditemui keduanya selama perjalanan mereka nanti.
Kita lalu ditendang ke sekte Gunung Hua. Apa yang baru saja kau katakan? Damho adalah Fish Demon, ucap seseorang yang begitu terkejut. Apa kau yakin kalau kau tidak salah dengar? Ucap Sage Hyun Chun yang masih menjabat sebagai pemimpin sekte Gunung Hua. Saya yakin akan hal itu. Itulah yang dikatakan paman Master Hyun dalam suratnya dan itu juga yang dibicarakan oleh dunia, jawab Mugyong. Tempat pertama saat dia muncul adalah di Xinjiang. Ini adalah tempat di penjara surgawi di mana kita mengejar kultus iblis sebelumnya, ucap Ungyong. Aku yakin dia adalah Damho yang kita tinggalkan di penjara surgawi, ucap Mugyong. Apa kau mengatakan bahwa dia menyangkal menjadi murid sekte Gunung Hua karena itu? Ucap Sage Hyun Chun yang begitu kecil. Ungyong mengatakan kalau mereka belum sepenuhnya yakin dengan alasannya. Inilah saat dimana kultus iblis telah muncul kembali. Sementara aliansi murim telah terbentuk, kita masih perlu melindungi sekte Gunung Hua sendiri. Pada saat seperti itu, bahkan memiliki satu master bela diri yang lebih maju akan memberi kita keuntungan dalam bertahan hidup. Aku harus pergi ke tempat Master Hyunso berada, ucap si bangsat kampret penjilat tidak paling tahu malu bangke. Kita lalu dibawa beberapa jam sebelum kepergian Damho dan Jinbo menuju Provinsi Hebei. Salam, aku Myung-kyung memberi salam kepada kakak senior, ucapnya. Myung-kyung, ucap Damho. Bagaimana aku bisa melupakan Myung-kyung, orang yang menjadi murid Master Hyun-gum ketika aku berada di ambang kematian. Sudah 12 tahun sejak aku meninggalkan sekte Gunung Hua. Tetapi, ada nama-nama yang tidak bisa kulupakan. Myung-kyung adalah salah satunya, gumam Damho. Kakak senior, kupikir aku sudah menyebutnya kan, bahwa aku bukan murid sekte Gunung Hua lagi, ucap Damho. Aku mendengar tentangmu dari saudari senior sebelum datang ke sini. Aku benar-benar tidak tahu kalau hal seperti itu terjadi. Aku minta maaf atas nama masterku, ucap Myung-kyung. Jadi, apa kamu mengikutiku seperti kucing liar hanya untuk meminta maaf kepada aku atau alasan lainnya, ucap Damho. Anda tahu, balas Myung-kyung. Alasan sebenarnya bukan karena rasa ingin tahu atau untuk meminta maaf atas nama masternya. Saat Myung-kyung melihat Damho, darahnya mendidih dengan hebat. Myung-kyung melihat sosok orang terkuat dan terkadang ia bayangkan dalam diri Damho. Dia ingin melawan Damho. Dia ingin membuktikan bahwa seni bela diri masternya adalah yang terhebat. Aku harus mengalahkan kakak senior untuk membuktikannya, gumam Myung-kyung. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak senior, beri aku pencerahan. Bukankah kamu juga penasaran, Master Hyun-gum? Aku tidak penasaran, ucap Damho memotong perkataan Myung-kyung. Kakak senior, Damho dibuat begitu geram karena terus saja dipanggil senior oleh Myung-kyung. Sudah kubilang, aku bukan kakak seniormu. Ya, apa itu benar-benar penting? Apa yang aku sebutkan itu tidak masalah. Tapi, bukankah itu adalah niatku untuk melawanmu? Ucap Myung-kyung yang sudah tidak bisa menahan keinginannya untuk melawan Damho. Blood killing, fenomena yang hanya terjadi ketika seseorang mencapai kesatuan pedang dan tubuh, gumam Damho yang cukup terkejut. Melihat Myung-kyung yang sudah mengeluarkan pedangnya, Damho menanyakan apakah dia benar-benar ingin bertarung melawannya. Dan terlihat energi dari niat pedang milik Myung-kyung menyelimuti tubuh serta pedangnya. Aku harus membuktikan seni bela diri masterku, ucapnya. Myung-kyung tidak menunggu persetujuan dari Damho dan langsung menerjang ke arah Damho tanpa basa-basi lagi. Dia juga tidak menahan diri dan langsung mengeluarkan teknik terkuatnya untuk menyerang Damho. Benturan teknik terkuat Myung-kyung yang pastinya mampu ditangkis oleh Damho menyebabkan ledakan yang sangat besar. Ketika Myung-kyung sadar, dia tidak dapat melihat Damho lagi. Itu juga karena Damho bersikap lunak padanya. Jika tidak, Myung-kyung akan kehilangan nyawanya detik itu juga. Myung-kyung bergumam di benaknya, kalau Damho benar-benar orang kuat, bahkan sangat kuat. Aku melakukan Plum Blossom Blood Sword sekuat tenagaku. Namun, aku tidak bisa menggores pakaiannya. Sangat menyedihkan Myung-kyung. Kamu mengangkat kepalamu tinggi-tinggi dan sekarang kamu berada dalam keadaan seperti ini. Tetapi, apa ini berarti dia masih memiliki hubungan dengan saudara dan saudarinya? Melihat bagaimana dia tidak membunuhku. Sudahlah. Aku harus memulai kembali dari awal. Pertama, mari kita kembali ke Gunung Hua, rumah Myung-kyung.
Kembali ke waktu sebenarnya, di mana Jinbo memberitahu Damho kalau Bibi memberikan nasi kepal untuk mereka makan di perjalanan. Saudara, apa kamu pergi ke suatu tempat tadi malam? Aku terbangun karena aku haus, tetapi aku tidak melihatmu, tanya Jinbo. Damho mengatakan kalau dia pergi berjalan-jalan karena dia tidak bisa tidur. Selarut itu, tanya Jinbo dan diiyakan oleh Damho. Myung-kyung mungkin akan kembali ke Gunung Hua. Dia berada di Gunung Hua. Orang yang disebut pendekar pedang terhebat dari Gunung Hua, Master Hyun-gun. Aku tidak tahu bagaimana Master Hyun-gun akan bereaksi. Namun, dia mungkin akan memahami pesanku melalui Myung-kyung, gumam Damho. Bau ini pasti bau darah. Saudara, ucap Jinbo. Di depan mereka sudah ada begitu banyak mayat yang berserakan, bahkan beberapa mayat itu sudah menjadi hidangan makan siang bagi serigala-serigala gunung. Tidak hanya serigala, bahkan burung gagak juga ikut memakan mayat mereka. Entah siapa orang yang membunuh kelompok orang-orang ini. Tapi jika melihat dari bendera mereka, sepertinya itu adalah rombongan agen pengawal keberuntungan besar. Jinbo menanyakan apakah mereka dibunuh oleh serigala. Damho mengatakan bahwa mereka tidak dibunuh oleh serigala, melainkan oleh manusia. Duka yang ditinggalkan oleh serigala hanyalah goresan. Apa yang sebenarnya membunuh orang-orang ini tersembunyi di belakang mereka. Apa mereka terbunuh dengan satu serangan? Hati mereka telah teriris dengan kian tajam. Tidak mungkin untuk mengiris jantung dengan pedang secara tepat dan cepat. Tidak banyak yang telah mencapai tingkat keahlian ini. Ini adalah seorang ahli yang dapat dengan bebas mengendalikan ki mereka, gumam Damho. Bagi Damho, jika dia benar-benar ingin membunuh 20 orang, itu bukan merupakan sesuatu yang sulit baginya. Tetapi, itu berbeda jika kita berbicara tentang memotong urat nadi secara bersih dalam satu serangan. Orang yang membunuh mereka sangat mahir dalam pengendalian energi internal pikiran Damho. Aku belum pernah melihat seniman bela diri yang mampu mengendalikan energi internal dan juga energi pedang sejauh ini sebelumnya, gumam Damho. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Jinbo. Ini bukan tempat kita untuk terlibat. Ayo segera pergi, balas Damho. Damho mengajak Jinbo untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Dia tidak ingin berurusan dengan seorang ahli yang merepotkan seperti pembunuh itu. Mereka memacu kudanya dengan kencang melewati sebuah gunung dan menuju provinsi Hebei secepatnya. Gunung Jiogong berada di wilayah Tongsan dan memiliki tinggi lebih dari 500 meter. Tempat ini memiliki pemandangan yang indah dan dikunjungi oleh banyak orang sepanjang tahun. Jang Do-chung, seorang tau terkenal dari selatan, mendirikan 9 istana di gunung dan ada legenda yang mengatakan bahwa gunung ini dikenal sebagai Gunung 9 Istana. Gunung ini juga dianggap sebagai tanah suci oleh para penganut Tao. Mereka akhirnya tiba di sebuah penginapan pada malam harinya. Aku tahu bahwa koki penginapan ini adalah koki yang terampil hanya dari aroma makanannya, ucap Jinbo. Si bibi penginapan menyuruh mereka ke lantai 2, ruangan di ujung koridor kanan jika ingin memesan makanan. Jinbo menanyakan apa hidangan terbaik di tempat ini. Suami saya berasal dari Sichuan, jadi kami cocok dengan hidangan pedas seperti daging babi 2 kali masak, ucap si bibi. Jinbo lalu mengatakan kalau mereka akan memesan itu dan juga sayuran tumis cabai. Si bibi cukup terkesan dengan Jinbo yang tahu baik tentang hidangan Sichuan. Hehehe, itu karena aku sendiri cukup tertarik untuk memasak, ucap Jinbo. Terlihat Damho yang sangat jarang bersantai kini sedang menikmati pemandangan Gunung Jiogong. Aku mendengar banyak jika Taois datang ke Gunung Jiogong untuk energi spiritualnya. Ini memang pemandangan yang layak disebut sebagai tanah suci para penganut Tao, gumam Damho. Jinbo lalu datang memanggil Damho untuk makan karena hidangannya telah selesai dibuat. Ternyata pemilik tempat ini adalah koki yang luar biasa. Dia bilang dia akan menunjukkan dapurnya jika dia bebas di malam hari, ucap Jinbo. Apakah kamu sebahagia itu? Dasar, kamu ini bajingan kecil, ucapnya sembari mengusap kepala Jinbo dan mereka pun tertawa bersama. Hidangan makan malam telah selesai. Daging babi yang dimasak 2 kali dan sayuran tumis cabai disajikan. Ini adalah wine yang kami buat sendiri untuk kalian minum, ucap si bibi dan tentu saja mereka berdua berterima kasih. Meskipun Jinbo belum pernah minum alkohol sebelumnya, tapi dia bisa merasakan bahwa anggur ini benar-benar aromatik. Akan lebih bagus jika Cho Yun Won ada di sini. Aku merasa wine ini akan memiliki rasa yang tahan lama.
Apa ini sebabnya seorang master minum alkohol? Ucap Damho sembari menikmati wannya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang membuat pria-pria hidung belang itu diam dan fokus melihat wanita tersebut. Mereka tidak akan pernah membayangkan ada keindahan seperti itu di daerah Tongsan. Itu sungguh sosok yang bagus, pikir mereka. Betapa memikatnya getaran yang dia miliki, ucap si putih. Lihatlah, sosoknya sangat mendekati kesempurnaan, ucap si hijau. Kau benar, aku tidak akan pernah menyesal dalam hidupku jika aku bisa tidur dengan seorang wanita seperti dia, ucap si merah. Mata pria itu berbeda dari pria lainnya. Mata hitam pekat seperti jurang. Aku tidak bisa mendeteksi segala bentuk emosi dari matanya. Apa ada orang seperti itu di Tongsan? Gumam wanita itu. Itu bukan hanya pedang untuk pertunjukan. Aku dapat mengetahui dari sekilas bahwa pedang ini memiliki berat dan keseimbangan yang terdistribusi dengan baik. Selain itu, melihat dari gagang pedangnya, itu pasti sudah digunakan berulang kali, gumam Damho. Wanita itu lalu menanyakan apakah penginapan ini masih memiliki sebuah kamar, jika bisa kamar yang tenang. Si bibi mengatakan bahwa ada kamar di bangunan terpisah di belakang meskipun itu sedikit kumuh. Wanita itu tidak mempermasalahkannya dan juga memesan semangkok mie terlebih dahulu. Aku belum pernah melihatmu. Jika kau berada di daerah Tongsan, maka kau harus mengenal siapa aku sebelum kau pergi, ucap si hijau yang mendatangi wanita itu. Kau terlihat kesepian sendirian. Bagaimana kalau bergabung dengan kami di meja sebelah sana? Lanjutnya. Nyalah. Apa? Aku bilang nyalah. Kau sangat menjijikkan, ucap wanita itu. Si hijau cukup kesal dengan balasan si wanita itu. Bahkan dia tidak pernah berpikir akan dipandang rendah oleh seorang wanita. Bahkan teman-temannya juga ikut membulinya. Si hijau tertawa dan mengatakan kalau dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia kembali mencoba untuk merayu wanita tersebut. Haruskah kita melihat wajahmu? Dan lihat betapa cantiknya dirimu, ucap si hijau. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini cukup sampai sini. Terima kasih banyak saya ucapkan buat kawan-kawan semua. Dan plot armor itu seringkali sangat menjengkelkan sebenarnya kawan-kawan. Ya meskipun itu untuk pengembangan cerita, tapi ya mau gimana lagi, nyatanya memang menjengkelkan sih ya. Alhamdulillah kawan-kawan, mungkin singkat aja ya untuk video kali ini. Berapa menit aja nih, mohon maaf. Soalnya Nara mau lanjut merekam, cuma tenggorokan perih ya. Sakit gigi agak hilang, udah mulai tidak terlalu nyut-nyut lah. Mah juga udah mulai asam lambung udah mulai normal. Malah tenggorokan yang ini yang perih. Ya kayaknya radang lagi nih. Ya segala jenis penyakit masuk ke satu badan. Wah, mereka sih culas ya kawan-kawan, main keroyokan, coba datangnya satu-satu. Tapi kalau datangnya satu-satu ya repot juga sih sebenarnya. Ya kalau hari ini mah, besok lambung, besoknya sakit gigi, besoknya radang ya malah tambah lama sehatnya kalau kayak gitu. Ya pokoknya Nara ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah support, yang sudah doakan kita ya. Doa yang terbaik juga buat kawan-kawan semua, tetap semangat juga semuanya. Maaf juga kalau Nara belum bisa balas komen dari kawan-kawan. Ya gimana ya kawan-kawan, soalnya habis ngupload itu Nara langsung keluar, langsung lanjut langsung lanjut bikin skripnya lagi. Ya mungkin kalau orang lihat gampang sih sebenarnya bikin skrip tuh ya, tinggal lihat gambarnya, lihat teksnya, tinggal disalin, diperbaiki sedikit ya kelar. Masalahnya kalau kita dapat chapter yang full gambar itu kadang pusing juga sih kawan-kawan. Artinya contoh nih kayak 5 gambar. Nah di situ cuma ada satu gambar yang memiliki teks. Itu pun teksnya sangat-sangat singkat. Mungkin kalau diucapkan itu kurang lebih cuma 10 detik. Nah itu mau ndak mau kita juga harus mikir gimana ngisi teks di gambar itu gitu loh. Jadi apa ya? Artinya bukan sekedar cuma mentok kita nyalin nambah sedikit kelar gitu, enggak ya kawan-kawan ya. Dan ini ya kawan-kawan lihat sendiri lah juga kenapa Nara ndak mau, bukan ndak mau sih sebenarnya, kenapa Nara belum sanggup buat video yang 30 menitan. Ya jadinya kayak gini nih, ini yang kawan-kawan lihat ini. Kalau mau masukin audio, mau masukin efek atau mau masukin foto pasti kayak gini nih, keluar-keluar sendiri dia. Tapi nggak apa-apa ya kawan, ini masih melobi-lobi juga sama teman buat pinjam
buat pinjam laptopnya yang bisa ngangkat buat ngedit. Ngomong-ngomong, ya sudah sampai di sini aja ya kawan-kawannya. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.